Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan sedikit memaparkan tentang uji regresi linier sederhana. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh dosen kami, Ibu Dr. Umi Farihah, MM, MPD. Kelompok 6 sendiri terdiri dari 5 mahasiswa. Yang pertama, Qurratul A'yuni, NIM T2019-848. Yang kedua, Farihari Lukiana, NIM T2019-8050. Yang ketiga, Miftahul Jannah, NIM T2019-8056. Yang keempat, Milatul Hasanah, NIM T2019-8049. Dan yang terakhir, Nazilatul Rahmah, NIM T2019-8067. Seperti yang kita ketahui bersama, uji regresi linear sederhana merupakan bagian dari statistik, yang merupakan sebuah metode untuk mengetahui atau mengukur hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam menguji regresi linear sederhana terhadap 4 uji prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu uji normalitas. Jadi variabel yang akan diuji regresi itu harus berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji linearitas. Bentuk regresinya harus linear. Yang ketiga yaitu uji heterokedastisitas. Jadi regresi yang akan dilinearkan itu tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Dan yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Uji ini khusus untuk data tim series, jadi hanya untuk data yang waktunya itu runtut. Adanya korelasi dan tidak terjadi masalah autokorelasi. Kita langsung saja pada cara untuk menguji uji regresi linear sederhana. Di sini sudah disiapkan untuk soalnya. Jadi, sebuah perusahaan pengiklanan ingin mengetahui pengaruh biaya promosi dengan tingkat penjualan barang. Kemudian diambil durasi penayangan iklan dan tingkat penjualan selama setiap 1 bulan dengan data sebagai berikut. Nah, ini datanya. Karena ini pada runtut waktu, mulai dari Januari sampai Desember, maka ini masuk pada data tim series yang mengharuskan untuk menguji autokorelasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memaparkan cara menguji regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Nah, untuk yang tidak mempunyai SPSS, di akhir video ini juga akan dijelaskan menguji regresi linear sederhana dengan menggunakan Excel. Untuk langkah pertama, kita uji normalitasnya terlebih dahulu. Kita buka SPSS, pastikan ada di data view, terus kita buka soalnya, biaya promosi sebagai variabel X dan penjualan barang sebagai variabel Y, ini kita copy ke SPSS. Kita copy, kita paste di SPSS. Nah, setelah itu kita klik variable view. Nah, di variable view di sini namanya kita ganti ya. Ini karena ini merupakan variabel X, jadi kita tulis X dan bawahnya kita tulis Y. Nah, labelnya di sini yang X tadi adalah biaya promosi. Sedangkan yang Y adalah penjualan barang. Untuk desimal ini bisa dienolkan, sama saja dan aslinya tidak berpengaruh. Nah, terus kita kembali ke data view. Seperti ini hasilnya. Terus kita pergi ke analyze. Terus ke regression. Kita pilih linear, regression, lalu linear. Nah, biaya promosi
penjualan barang ini Y kita masukkan ke dependent, sedangkan biaya promosi kita masukkan ke independent. Lalu kita save. Nah, unstandaris pada kolom residual ini jangan lupa dicentang. Terus kita continue. Nah, seperti ini. Terus kita klik plot. Nah, yang ZPRED ini yang nomor 2 dari atas kita masukkan pada variabel X, sedangkan receipt nomor 2 dari bawah ini kita masukkan ke Y. Nah, seperti itu. Terus histogram ini jangan lupa dicentang, normalnya juga dicentang, lalu kita continue, lalu oke. Nah, kita tunggu. Di sini sudah ada ini. Tapi untuk menguji normalitasnya, setelah ini kita masuk ke analyze. Terus kita masuk ke non-parametric test. Legasi dialog. Lalu kita cari satu sampel KS. Nah, seperti ini. Nah, variabel baru yang keluar ini tadi, yang res 1, ini ya, unstandaris residual 1, ini kita masukkan ke test variable list. Lalu, jangan lupa di test distribution, di sini normal kita centang, lalu kita oke. Nah, sudah keluar, ini adalah hasilnya. Kita lihat pertama di one sample Kolmogorov-Smirnov ya, yang di sini. Ini kita lihat di signifikan ini ya, signifikan di sini kan 0,874. Nah, suatu data dikatakan normal ketika nilai signifikannya lebih dari 0,5. Nah, 0,874 ini kan lebih besar dari 0,05. Jadi, ini bisa dikatakan suatu data yang normal. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat di kurva. Nah, suatu data jika setelah diuji tadi, kurvanya itu normal, kurvanya itu apa ya? Jadi setelah minimum ke optimum, terus ke minimum lagi. Nah, ini dikatakan data normal. Selain itu, kita juga bisa melihat di ini, normal p-plot regression. Nah, ketika titik-titik ini menyebar, tidak jauh dari garis yang ada di tengah ini, maka data tersebut bisa dikatakan data yang normal. Jadi untuk normalitasnya sudah jelas ya bahwa data ini sudah memenuhi uji normalitas. Selanjutnya yaitu uji linearitas. Untuk menguji linearitas, kita langsung masuk ke analyze, terus ke compress means, terus kita ke means. Nah, untuk yang X ini dimasukkan ke independent, kita yang Y dulu ya. Yang Y kita masukkan ke dependent, yang X kita masukkan ke independent, terus kita masuk ke ini, options. Nah, kita masuk, kita test for linearity ini kita centang, jangan lupa, terus kita continue, dan kita oke. Nah, setelah itu keluar output seperti ini. Untuk menentukan data variabel ada hubungan yang linear atau tidak, itu kita bisa melihat di data division, mana ya? Division for linearity.
Division for linearity. Mana tadi ya? Nah ini, division for linearity. Nah, jadi kita lihat di signifikannya ini division from linearity ini kan 0,207. Nah, jika suatu angka itu nilai signifikannya itu lebih besar daripada 0,05, berarti ada hubungan yang linier pada data tersebut. Nah, 0,207 ini kan lebih besar dari 0,05. Jadi, bisa disimpulkan bahwa data tersebut linier. Jadi, sudah memenuhi syarat kedua ya. Selanjutnya yaitu uji yang ketiga. Uji ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, pada uji heteroskedastisitas ini sebenarnya sudah bisa dilihat di output yang pertama. Output yang ini scatter plot. Di scatter plot ini, jika titik-titik yang ada di sini ini tersebar secara acak, maka bisa dikatakan data tersebut tidak ada masalah heteroskedastisitas pada data kita. Jadi di sini udah bisa melihatkan kalau data kita itu tidak ada masalah heteroskedastisitas. Selain itu, kita juga bisa mencari dengan cara lain. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke transform. Terus kita compute variable ini ya. Nah, di compute variable ini di sini ditulis res ABS. Nah, setelah itu klik all di sini. Klik all. Terus kita pilih ABS. ABS ini diklik 2 kali ya. Nah, setelah itu kita arahkan kursor ke undistudied residual. Res 1 ini kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Terus kita oke. Nah, setelah sudah muncul variabel baru seperti ini, kita masuk ke analyze, terus masuk ke regression. Nah, ini regression. Kita ke linear. Kita keluarkan biaya penjualan barangnya ya, variabel Y-nya. Ini kita klik, terus kita keluarkan, terus kita masukkan data yang baru. Variabel baru yang res ABS tadi itu kita masukkan. Variabel yang ini ya, yang baru muncul. Variabel yang res ABS. Terus kita oke. Nah, setelah keluar output seperti ini, kita lihat di outputnya ini ya, coefficients ini, coefficients. Terus kita lihat nilai signifikannya. Nah, ini kan dependent variable res ABS ya, yang tadi itu. Nah, di sini nilai signifikannya itu 0,028. 0,28 itu lebih besar dari 0,05. Jadi bisa dikatakan bahwa data yang kita input tadi itu tidak ada masalah heteroskedastisitas ketika
nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Berarti uji prasyarat yang ketiga sudah bisa ditemukan ya. Sudah jelas bahwa ini tidak terjadi masalah. Kita masuk pada uji yang keempat, yaitu uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi ini gini caranya. Kita masuk ke SPSS yang ini tadi. Terus kita masuk ke analyze. Terus kita masuk ke regression. Terus kita klik linear. Nah, yang ini kita keluarkan ya. Jadi nilai yang variabel X yang pertama seperti awal tadi menguji normalitas itu kita masukkan lagi ke dependent. Sebentar ya. Kita keluarkan. Jadi yang X itu kita masukkan ke independent. Maaf tadi salah. Nah, yang masuk dependent itu yang Y. Masuk dependent. Nah, seperti ini. Terus kita statistik ya. Karena ini mencari autokorelasi, maka kita centang yang Durbin-Watson ini. Kita centang yang Durbin-Watson, terus kita continue. Terus kita oke. Nah, keluar seperti ini ya. Nah, kita lihat di model summary-nya. Nah, Durbin-Watson itu ada nilai-nilai tertentu dari model Durbin-Watson-nya ini. Nah, ini 1713 ini sudah memenuhi prasyarat. Jadi sudah bisa disimpulkan bahwa regresi ini baik dan tidak punya problem autokorelasi. Jadi untuk uji prasyarat yang keempat itu juga sudah lolos, sehingga data ini bisa langsung diuji uji regresi linear sederhana. Untuk uji regresi linear sederhana akan dijelaskan oleh teman saya.